Oke. Nah saudara, bulan ini ya, karena kita bulan Januari baru melepas pindah tahun 2023, kami tema sepanjang bulan ini buat yang baru pertama kali hadir, kita temanya New Year New Me, ya, tahun baru saya yang baru, ya. Lalu saya mau ambil sedikit supaya teman-teman bisa ngikutin khotbah berikutnya. Yang minggu pertama kita sharing tentang reborn. Apa itu reborn? Ringkasannya adalah, saudara tahukah engkau bahwa di dalam Yesus Kristus kamu sudah pribadi yang baru? Ya, 2 Korintus 5 berkata gini, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ya, saudara beda sama yang lalu. Kenapa? Karena hari ini engkau statusnya anak Allah. Di dalam dirimu yang biasa-biasa saja mungkin menurut kamu ada Kristus. Kristus, Paulus berkata, dialah pengharapan akan kemuliaan. Di dalam dia kamu diciptakan serupa dengan gambarnya supaya apa? Kamu hidup melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang Tuhan udah siapkan. Nggak ada yang kebetulan dalam dunia ini, saudara. Mungkin waktu saudara ngelihat wajah saudara, waduh kok wajah saya jelek, ya. Kacau, satu keluarga paling jelek sendiri. Ini dulu saya digituin, saudara. Satu keluarga paling jelek sendiri. Tapi tahukah kamu, Tuhan memberikan yang terbaik ketika dia menciptakan engkau. Mungkin Tuhan tahu yang terbaik. Mungkin sekelilingmu gak tahu. Tapi gak apa-apa, Tuhan tahu. Tuhan sedang mempersiapkan engkau supaya lewat hidupmu ada pekerjaan baik yang dia nyatakan. Amin. Yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Lalu minggu kedua kemarin kita bahas tentang refocus. Karena Tuhan sudah ciptakan hal-hal yang luar biasa. Dia ciptakan potensi dalam hidupmu yang berbeda-beda. Yang satu sama dengan yang lain, berbeda dengan yang lain. Makanya jangan mau jadi seperti orang lain. Karena semua kita punya strongnya masing-masing, punya weaknya masing-masing. Kita dituntut untuk menjadi serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan tetangga kita, bukan serupa dengan orang di sebelah kita, bukan serupa dengan kakak kita, bukan serupa dengan adik kita, tapi serupa dengan Kristus. Makanya kembali refocus. Fokus sama apa yang Tuhan beri di dalam hidupmu. Syukuri apa yang Tuhan beri dalam hidupmu. Kenapa? Karena kemampuan kita, potensi kita gak bisa berkembang karena kita ngejudge diri kita sendiri. Aku kok gak seperti sebelah, aku gak seperti dia. Padahal selama kita sibuk menghakimi orang lain, menilai orang lain, kita gak tahu ada hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidup kita. Ketika kita bersyukur, saudara, menerima diri kita dan mengucap syukur. Tahukah saudara, saudara dibawa Tuhan selangkah demi selangkah lebih maju lagi untuk saudara kenal potensi saudara dan melangkah bagi pekerjaan Tuhan. Ya, selama saudara ya lihat kanan kiri, saudara nggak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Saya kalau ngelihat saya, misalnya contoh saudara, saya kalau lihat suara saya, waduh suara jelek nggak bisa ngelayanin, nggak bisa lah. Saya nggak bisa nyanyi misalnya, selamanya saya nggak bisa melayani. Kalau fokusnya cuma sama nyanyi, ternyata nggak perlu nyanyi untuk melayani Tuhan. Berbicara, sharing juga bisa, dan sharing nggak pakai nada, saudara. Ya asal aja, cempreng-cempreng nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada potensi yang lain. Nah, saudara, banyak kita punya potensi karena kita kurang bersyukur. Kita nggak bisa, ya, memunculkan potensi kita. Amin. Makanya kemarin kita bikin goal setting 2023, saudara maunya apa? Kita mau one step lebih baik daripada tahun lalu. Kalau tahun lalu, ya, apa yang kurang? Kita mau tulis. Apa kerinduan kita? Dalam 8 hal. Nah ini saudara, saya ulang ya. 8 hal. Ya, kerohanian. Apa yang saudara mau capai tahun ini? Keluarga. Goal apa yang saudara mau capai dalam keluarga? Ya, mental, karakter. Mau belajar karakter apa tahun ini? Kenapa? Karena kalau kita nggak pernah tulis, kita suka lupa. Contoh, saya suka lupa, saudara.
Jangankan hal-hal yang seperti ini yang kelihatannya abstrak, kacamata di depan mata aja bisa nggak lihat. Mana kacamata saya? Anak saya bilang itu di atas kepala. Saya udah cari-cari nggak ketemu, ternyata ada di atas kepala. Makanya ditulis, dicatat supaya kita tahu, diingatkan dan kita bisa doakan. Amin. Nah, hari ini saya bahas tentang berpikir ulang. Kenapa? Karena kemarin waktu kita ngobrol-ngobrol ya tentang goal setting, orang nanya, ada yang bilang gini, apa bedanya dengan law of attraction? Apa bedanya dengan the word of faith? Ya, kita imani. Yang kayak tadi Bro Andi bilang, kita lebih dari pemenang. Ayo katakan kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Itu word of faith. Bedanya apa sama word of faith? Ya, kita ucapin kata-kata menjadi milik kita. Nah, kalau kita tulis dengan pengertian salah, apa bedanya dengan law of attraction? Law of attraction itu gini, kalau kita berpikir terus tentang yang positif, terus ya, kita jadi positif. Berpikir tentang negatif, negatif. Kalau saudara mau mobil mewah, foto mobilnya, tempel di kamar, ngomong, aku akan punya mobil ini, aku akan punya mobil ini. Ya, goal, law of attractive katanya, salah satunya seperti itu. Word of faith salah satunya seperti itu. Nah, ini yang kita ajarin, yang kita mau kerjakan, bedanya apa saudara? Nah, untuk tahu bedanya kita harus, nggak bisa gini saudara-saudara ambil kata-kata 1 menit jadi kebenaran. Nah, saya mau ajak kita ulas balik. Kemarin ada ayat ini saudara, ya. Aku berkata kepadamu, ini slide dari slide kemarin. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, kita bikin goal. Apa bedanya sama apa tadi? Law of attraction. Bedanya gini saudara. Yang pertama, ayatnya bilang ini, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Waktu kita bikin, percayanya kita bukan kepada diri kita, tapi kepada Tuhan. Amin. Kita waktu bikin bukan percaya kepada ini yang saya mampu. Lihat pribadi saya bisa kerjakan ini, saya bisa kerjakan itu. Bukan. Tapi kita kerja, kita tulis. Karena kita tahu bahwa kita percaya kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah yang memimpin kita. Tuhanlah yang menolong kita. Amin. Kalau tadi ya, teman saya Bro Andi bilang gini, ayo katakan kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Bedanya apa? Sama yang tadi, law of attraction atau word of faith. Waktu kita bilang kita lebih dari pemenang, kita tahu yang menang Tuhan kita. Karena dia sudah menang atas maut, dia menang atas maut, dia menang atas kematian, dia bangkit, dia menang atas dosa. Saudara lebih dari pemenang. Kepercayaan kita untuk menang bukan karena kekuatan kita, bukan karena apa yang kita mampu lakukan, apa yang dia lakukan saudara. Makanya nggak ada satupun kita yang bermegah diri, nggak bisa sombong, karena semuanya dia yang lakukan. Kepercayaan, confidence kita bukan cuma terletak pada kita, tapi terletak kepada Tuhan. Potensi yang kita miliki, kita tahu itu dari Tuhan. Ya, itu saudara. Mari saudara, yuk percayanya jangan sama dirimu sendiri. Percayanya sama Tuhan. Karena engkau percaya sama Tuhan yang dahsyat, Tuhan dari segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Itu sebabnya waktu melakukan segala sesuatu, kamu lakukan dengan iman. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam hidupmu yang mengerjakan, yang memberkati apa yang kau kerjakan. Amin saudara. Tangkap gak bedanya? Beda ya. Saya mau lakukan ini, saya melakukan itu. Kenapa? Saya percaya saya mampu. Saya pasti bisa. Kalau saya bisa, pasti bisa. Enggak. Kalau yang ini apa? Saya percaya saya melakukan ini itu. Kenapa pasti bisa? Karena Tuhan menyertai saya. Tuhan menolong saya. Kenapa Tuhan menolong dan menyertai saudara? Ayat berikutnya bilang gini, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan.
Jadi Yesus kenapa luar biasa? Ia melakukan pekerjaan-pekerjaan. Kenapa kita akan luar biasa? Kenapa kita akan bertumbuh dalam potensi? Karena kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Amin. Kalau yang nggak Yesus lakukan, saudara jangan minta diberkati. Nah, pertanyaan gini, yang Yesus lakukan apa? Apa yang Yesus lakukan? Apakah cuma sekedar memberitakan Injil? Apakah cuma menyembuhkan orang sakit? Nah, ini saudara. Ada begitu banyak pekerjaan yang Yesus lakukan selama dia hidup. Amin. Nah, tapi apa yang paling pokok? Yohanes 17 ayat 4 gini. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Amin. Apa yang Yesus lakukan? Yesus mempermuliakan Bapa di bumi. Jadi dengar anak-anak muda. Waktu engkau tulis goalnya 2023, ingat tujuan utamanya kamu mau mempermuliakan Allah di bumi. Kamu mau mempermuliakan Bapa di bumi. Kamu kerja di dunia marketplace. Tujuan kamu kerja bukan cuma gaji besar, bukan cuma dapat tunjangan yang besar, tapi bagaimana lewat pekerjaanmu orang lihat Tuhan dalam hidupmu. Wah, bagus, jujur, enggak nyatut, ya, enggak korupsi, enggak males. Wah, hebat nih. Gerejanya di mana sih? Wah, kan gitu. Enggak. Ya. Artinya yang waktu kita lakukan orang lihat Tuhan dalam kita. Kok beda ya? Karakternya kok beda ya? Kok kehidupannya sama orang tuanya beda ya? Kenapa? Karena waktu kamu lakukan segala sesuatu tujuan kamu untuk mempermuliakan Allah di bumi. Caranya gimana? Menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan. Apa pekerjaannya? Saudara harus temukan, saudara. Apa potensimu, apa passionmu, apa karaktermu, apa talentamu. Kenapa? Karena Mazmur 139 bilang begini. Waktu kamu dalam kandungan ibumu, Tuhan menenun engkau dalam kandungan ibumu. Dia telah menulis ya segala sesuatunya sebelum semuanya ada. Jadi nggak kebetulan. Kalau saudara potensinya beda, karakternya beda, nggak kebetulan. Karena dia mau saudara melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan sebelum dunia dijadikan. Amin. Efesus 2 ayat 10. Makanya saya dorong saudara, kita beda kok. Karena fokusnya, kalau yang lain fokusnya bagaimana saya sukses. Tujuan sukses apa? Memuaskan ego, memuaskan keinginan kita. Kalau ini tujuannya apa? Kita mau memuliakan Bapa. Dengan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan, yang Tuhan beri. Saudara tanya, tapi saya itu orangnya nggak ngeroh Pak, nggak ngerti saya. Ya sudah, mau tahu apa yang pekerjaan yang Tuhan beri? Kamu lihat saja di depan kamu ada apa. Kerjakan sebaik mungkin. Beri yang terbaik terhadap apa yang ada di matamu. Kalau kamu di rumah, apa yang kamu bisa berikan yang terbaik di rumah. Kalau kamu sekolah, kuliah, apa yang bisa kamu berikan dalam kuliahmu yang terbaik. Kalau engkau kerja, apa yang ada di mejamu yang kau bisa berikan terbaik. Kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Maka orang akan berkata, kamu beda. Amin saudara. Ini kok gak ada yang amin. Lihat-lihatan. Tenggorokan udah kering ini saudara ya. Nah, 2 Korintus 5 ayat 15 gini saudara. Ini juga sebelumnya saya ambil dari slide-nya Ribon. 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup menurut dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Amin. Saya berdoa, saya percaya saudara kalau ikut Tuhan, saudara pasti diberkati. Amin. Saudara datang ke gereja, ke ibadah, saudara pasti diberkati. Tapi tujuan utama kehidupan kita bukan berkat. Tujuan utama kehidupan kita Tuhan. Ya kan? Kalau saudara tujuan utamanya adalah duit, berkat, saudara kerja aja saudara akan
pitching, gajinya mana yang lebih gede. Bener gak? Gak usah lihat lagi dah yang gede yang mana saya masuk. Tapi kalau tujuannya adalah memuliakan Tuhan, saudara akan berdoa, Tuhan ada yang lebih besar. Tapi Tuhan mau saya ada di mana? Apa yang saya bisa lakukan di tempat saya ada? Apa yang saya bisa kerjakan di tempat ini? Tolong saya Tuhan. Tiba-tiba saudara diutus ke tempat yang jauh. Saya nggak ngerti dalam kehidupan saudara di marketplace. Tapi setiap saudara masuk ke dalam satu tempat, pasti ada pembelajaran, pasti ada tujuan, pasti ada maksud. Kalau saudara fokusnya ke dalam, saudara nggak pernah ketemu maksudnya Tuhan apa. Tapi kalau saudara fokusnya ke Tuhan, Tuhan yang taruh saudara di tempat yang baru, di pekerjaan yang baru, atau apapun itu kondisinya, Tuhan akan tuntun saudara langkah demi langkah. Apa yang saudara mesti kerjain? Amin saudara. Saya berdoa buat saudara, tahun 2023 kita mengalami terobosan, breakthrough, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin saudara. Nah, Efesus 3 ayat 20 berkata gini, bagi dialah yang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kenapa kita mau bikin goal? Kenapa kita mau berdoa untuk goal kita, merenung? Karena kalau katanya gini, bagi dialah yang melakukan jauh lebih banyak. Kalau saudara lakukan segini, jauh lebih banyak, tapi minimal segini. Setuju ya? Kalau saudara lakukan segini, jauh. Kalau saudara berpikirnya segini, Tuhan kerjakan jauh, tapi minimal segini saudara. Kalau saudara nggak pernah buat, saudara nggak pernah bikin, seandainya saudara ada dalam tuntunan Tuhan, saudara nggak pernah tahu itu tuntunan Tuhan, atau kebetulan, atau karena memang saudara yang hebat. Kok bisa kok? Padahal Tuhan yang tolong. Paham maksud saya? Tuhan tuntun, tapi saudara nggak berasa tuntunan Tuhan. Kenapa? Karena saudara nggak pernah bawa itu di hadapan Tuhan. Saudara nggak pernah ngerti perjalanannya, prosesnya. Tapi kalau saudara lakukan, saudara, bagi dialah yang jauh melebihi daripada apa yang kamu doakan, apa yang kamu pikirkan. Amin. Saudara mau berdoa, berpikir. Nah, saya ada satu contoh yang luar biasa. Karena kemarin kita bahas tentang Daud, bagaimana Daud membangun rumah Tuhan. Dan Daud yang mempersiapkan segala sesuatunya dan Salomo yang membangun rumah Tuhan. Nah, saya dapat ayat ini saudara. 1 Raja-Raja 3 ayat 13. Bolehkah kita baca sama-sama dengan suara yang lantang? 1 Raja-Raja 3 ayat 13. 1, 2, 3. Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan, kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ini yang saya bilang saudara, apa yang dikerjakan Salomo. Satu kali Salomo diangkat jadi raja, dia udah selesai bangun bait suci, lalu dia mempersembahkan korban. Lalu ketika selesai, dia tidur dan dia ketemu Tuhan. Dia berdoa. Dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan, bangsa ini besar Israel. Tuhan, aku minta satu aja, kasih hikmat supaya aku bisa memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Supaya aku bisa mimpin mereka, kira-kira gitu. Supaya aku gak buat kesalahan. Kenapa? Karena aku takut bangsa ini besar. Aku ini siapa? Kalau bahasa kitanya saudara, dia gak minta apa-apa. Tapi Tuhan bilang gini, Tuhan genapi saudara. Lebih daripada yang kamu doakan, lebih daripada yang kamu pikirkan. Doanya Salomo gak fokusnya ke dirinya saudara. Doanya Salomo kan dia mengemban beban yang berat sebagai raja. Dia mau beri yang terbaik buat Tuhan.
Dia mau lakukan dia berdoa supaya dia nggak lakukan kesalahan dalam mengadili umat Tuhan. Dia cuma minta hikmat. Hikmat. Tapi apa kata Tuhan? Dan juga apa yang tidak kau minta, aku beri kepadamu. Baik kekayaan, kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dahsyat nggak saudara? Ayat 14 saya nggak tulis karena kepanjangan. Tuhan bilang gini, kalau kamu nggak berubah setia sama aku beri kamu umur panjang. Tapi sayangnya berubah setia, saudara. Jadi nggak tahu saya umurnya berapa. Tapi dia berubah setia. Tapi kalau dia nggak berubah setia, ayat 14 bilang gini, aku beri kamu umur panjang. Nah, saya belajar apa, saudara? Ternyata, saudara, waktu kita buat goal, waktu kita doa, waktu kita merenung, waktu kita berpikir, pikirkanlah apa yang Tuhan ingin saudara kerjakan. Pekerjaan yang memuliakan Bapa. Bukan cuma isinya ego. Aku mau ini. Kenapa? Kalau saudara fokusnya ke Bapa, ya apa yang Tuhan inginkan saudara kerjakan, supaya lewat hidup saudara Tuhan dinyatakan, yang nggak saudara minta, ngikut. Kemuliaan, harta, panjang umur, kebahagiaan ngikut. Tapi kalau saudara fokusnya untuk diri sendiri, waduh. Didoain nggak datang, karena Tuhan tahu waktu dikasih saudara hanya untuk memuaskan diri sendiri. Ada kan ayatnya? Kamu udah berdoa, kamu nggak dapat juga. Kenapa? Karena kamu berdoa untuk memuaskan keinginanmu. Amin. Bukan untuk membawa nama Tuhan. Nah, saya doa saudara untuk dapat pengertian ini. Amin, saudara. Ya. Nah, belajar saudara. Salomo enggak minta apa-apa. Salomo minta hikmat. Waktu dia hanya minta hikmat, kepentingannya kepentingan Tuhan, kepentingannya kepentingan Kristus, maka segalanya ngikut. Jadi jangan kebalik. Makanya ayatnya bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Amin. Ya, berikut saudara. Nah, ternyata saudara, kata berdoa tadi kan lebih dari yang kamu doakan, lebih dari yang kamu pikirkan. Nah, kata berdoa saudara, di dalam Alkitab, konsep doa bukan sekedar suatu cara untuk dapetin sesuatu. Doa bukan cuma sekedar isinya minta. Bukan. Isinya minta tolong Tuhan merubah situasi, merubah keadaan. Tapi berdoa merupakan sebuah kata kerja reflektif, yaitu suatu tindakan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi diri orang yang berdoa atau evaluasi diri. Berapa banyak kita yang kalau berdoa minta Tuhan mengubah situasi, mengubah kondisi. Tuhan, aku berdoa Tuhan supaya kalau boleh nih, ya kalau boleh orang tuaku berubah, saudaraku berubah, lingkungan kerja berubah. Apalagi pasanganku berubah, ya. Kita minta orang lain berubah. Tapi kalau orangnya nggak bisa berubah, kita minta Tuhan yang bantu, ngubah caranya gimana. Tapi ternyata kata doa, saudara, dalam bahasa Ibrani itu adalah suatu tindakan yang bertujuan mempengaruhi diri orang yang berdoa. Jadi kalau saudara berdoa, lakukan berdoa, ternyata yang pertama kali yang terpengaruh untuk berubah adalah diri kita sendiri. Karena doa, unsur doa, ada unsur evaluasi diri. Waktu kita berdoa, ambil waktu. Makanya kalau berdoa saudara ya, saya belajar. Saya itu punya satu masa di mana kalau berdoa saya ngomong. Isinya doa tuh isi pembicaraan saya, isi hati saya sama Tuhan. Tuhan saya begini, Tuhan saya gini, udah selesai, amin. Jadi kalau kayak orang ngobrol, kalau saya kayak bicara dengan Pak Denny, saya ngomong 30 menit, Pak Denny gak ngomong apa-apa, saya amin, saya tinggal. Udah ya Pak, saya pulang, saya pergi. Jadi Pak Denny gak sempat ngutarain isi hati dia. Sama waktu kita berdoa saudara, mari setelah saudara berdoa ambil waktu untuk
diam, tenang. Izinkan Tuhan taruh sesuatu di hati saudara. Waktu saudara menyembah Tuhan, izinkan ada waktu tenang untuk Tuhan taruh di hati nurani saudara sesuatu. Supaya apa? Supaya saudara dengar-dengaran sama Tuhan. Ya. Jadi berdoa adalah ini, saudara. Dan waktu saya menyadari ini, saudara, waktu saya juga bikin goal 2023, saya banyak ngerubah, saya banyak bikin, kayaknya saya mesti berubah, evaluasi lah, berubahlah. Nah, berdoa bukanlah untuk meyakinkan Tuhan untuk memenuhi harapan-harapan saudara. Berdoa bukanlah untuk meyakinkan Tuhan untuk memenuhi harapan saudara. Ya, ada orang yang jago argumentasi. Jadi waktu doa dia bikin argumentasi sama Tuhan. Kenapa dia harus, misalnya contoh, kenapa harus punya mobil baru? Bikin argumentasi sama Tuhan. Saudara nggak bikin, saudara belum berdoa, Tuhan tahu hati saudara yang sesungguhnya. Tahu sampai ke dalam. Ya, jadi berdoa bukanlah untuk meyakinkan Tuhan, karena Tuhan tahu isi hati saudara. Tahu kok harapan saudara. Pengennya apa Tuhan ngerti kok. Ya. Tapi berdoa adalah untuk mengerti kehendak Tuhan atas kita. Amin. Berdoa adalah untuk mengerti kehendak Tuhan atas kita. Berdoa adalah untuk menghubungkan antara kita sama Bapa di surga. Connect supaya kita berdoa bukan cuma Tuhan tahu hati kita, tapi kita tahu hati Tuhan. Kita ngerti hati Tuhan. Berdoa adalah apa? Kita mohon Tuhan, tunjukin jalanmu Tuhan. Tunjukin jalanmu Tuhan. Berdoa adalah memohon, Bapa, tolong aku melakukan kehendak-Mu. Saya berdoa waktu saudara dengar ini. Setiap saudara berdoa datang sama Tuhan. Setiap kita setiap hari berdoa dan datang sama Tuhan. Saudara ingat-ingat kata-kata ini, saudara. Berdoa bukan cuma untuk memenuhi harapan. Berdoa bukan cuma untuk Tuhan ngerti kita, tapi kita ngerti kehendak Tuhan atas kita. Apa sih maunya Tuhan? Berdoa itu connect, menghubungkan kita sama Bapa di surga. Berdoa itu gini, saudara. Tuhan tunjukkanlah jalan-jalan-Mu. Aku gak ngerti. Bukan ngajuin proposal supaya Tuhan setuju dengan apa yang kita mau. Berdoa itu mohon Tuhan, kalau Tuhan udah tunjukin jalan, Tuhan tolong supaya aku bisa melakukan kehendak Tuhan. Saudara percaya gak banyak kita tahu cara jalannya Tuhan, tapi gak banyak kita mau ngelakuin. Dapat apa? Dapat sih Pak. Udah lakuin? Belum. Kenapa? Gak sanggup. Waktu Tuhan kasih tahu kita directionnya apa, rencananya apa, jalan-jalannya apa, kita tahu. Tapi waktu ngelakuinnya belum tentu kita mau melakukan. Itu sebabnya kita perlu berdoa, Tuhan, tolong supaya aku bisa melakukan kehendak-Mu. Amin, saudara. Nah, ya itulah. Doa bukan untuk merubah Tuhan, tapi doa untuk merubah orang yang berdoa, si pendoanya. Ayo saudara. Nah, yang tadi saya ngomong itu bukan cuma kata-kata. Yang tadi ada di atas itu doa bukanlah, doa adalah. Saya ambil dari Mazmur 25 ayat 4 sampai 5. Ayatnya bilang gini, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Saya tadi pagi saya buka ayat ini, bangun tidur saya buka ayat ini, saya renungin saudara. Lalu saya teringat kemarin kita baca ayatnya. Daud bilang gini sama Nabi Nathan. Nabi Nathan, aku mau bangun rumah Tuhan. Nabi Nathan, oke, laksanakan, bangun. Tapi tiba-tiba Nabi Nathan bilang gini, nyampein pesan Tuhan, Daud, kamu gak perlu, Tuhan gak izinin. Lalu Nabi Nathan kasih penjelasan, kamu dari menggembalakan 2-3 ekor kambing, domba aku ambil engkau.
Aku menyertai engkau dalam segenap jalanmu. Aku yang membuat engkau menang dalam peperangan-peperangan. Aku yang menuntun engkau sampai hari ini. Aku yang memberikan engkau tahta kerajaan Israel. Betul ya saudara ya. Jadi tadi pagi saya mulai refleksi tentang perjalanan Daud saudara. Saya dapatin saudara. Ayatnya bilang gini. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh dunia, seluruh bumi mencari orang yang bersungguh hati. Dan Tuhan nemuin Daud. Daud orang yang bersungguh hati sama Tuhan. Daud orang yang tahu isi hatinya Tuhan. Tapi kalau ditanya kenapa ya Daud bisa begitu? Kelihatannya tercantum di ayat ini saudara, di Mazmur ini. Daud, pernah tahu kan? Setiap perang, Daud selalu tanya sama Tuhan. Bikin mesbah, dia tanya sama Tuhan. Tuhan, aku harus maju perang atau enggak? Tuhan akan serahkan enggak musuhku ke dalam tanganku? Jadi, waktu saya dapat ini saya kayak Tuhan bilang, ayo kalau kamu mau lakukan apapun, tanya sama Tuhan. Tuhan beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Jangan ambil keputusan dulu, minta persetujuan Tuhan. Udah ngambil keputusan, terus ngomong gini, Tuhan udah tanggung nih Tuhan. Udah keburu ambil keputusan. Tuhan tolong ACC ya. Ya, nanti kesusahannya saudara yang tanggung sendiri. Tapi coba ambil waktu, datang sama Tuhan doa. Supaya Tuhan kasih tahu jalan-jalan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Daud saudara. Saya gak kebayang saudara, ada raja dilantik. Ada orang dilantik untuk jadi raja. Untuk 14 tahun kemudian orang yang mau dilantik jadi raja terus jadi buronan. Dalam waktu dia mau jadi buronan, dia punya kesempatan 2 kali bunuh Saul. Benar kan? 2 kali dia punya kesempatan ngebunuh. Saya gak kebayang dia gak bunuh. Padahal dia dikejar-kejar. Pahlawan yang paling dipuji menjadi buronan yang paling diinginkan. Tapi waktu dia mau bunuh, dia bisa gak jadi. Dia bisa bilang gini, jauhkanlah daripadaku untuk mengambil nyawa orang yang diurapi Tuhan. Itu gak gampang loh saudara. Kan kita bisa bilang gini, kalau ada situasi, ada kesempatan, mana mungkin Tuhan tidak berkenan. Buktinya Tuhan kasih situasinya. Buktinya Tuhan di tengah-tengah kesusahan dia harus lari-lari, Tuhan kasih kesempatan emasnya. Tinggal ditombak mati. Saulnya lagi tidur. Dia enggak. Kenapa? Karena dia mau berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ajarlah aku sebab engkaulah yang menyelamatkan aku. Karena dia tahu 14 tahun dikejar, enggak mati, enggak ngalamin kerugian, enggak luka. Itu kalau bukan Tuhan yang nyelamatin enggak bisa. Bukan karena dia pinter ngeles, pinter main petak umpet, di goa, dikejar bisa lari, licin kayak belut. Bukan, karena Tuhan yang nyelamatin, amin. Karena Tuhan yang nyelamatin, makanya waktu di depan dia ada orang yang mau bunuh dia, ada orang yang menyakiti dia. Yang pertama kali dia ingat adalah jalan-jalan Tuhan, kebenaran Tuhan. Makanya dia nggak bunuh. Dia nggak bunuh. Hebat saudara. Saudara mau seperti Daud saudara. Saudara bisa nggak kalau ada kesempatan? Cohannya gede, top. Tapi waktu saudara mau ambil, saudara datang sama Tuhan sebentar, merenung. Lalu ketika saudara terganggu, karena di situ ada hal-hal yang mungkin tidak berintegritas, ada kompromi, dan saudara nggak, rasanya ada seperti suara kecil aja. Berani nggak saudara tolak? Nah, tapi belajar dari Daud saudara, dahsyat. Dahsyat saudara. Tuhan itu tahu. Saudara bisa merasa rugi secara materi, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang terbaik buat saudara. Tuhan tahu. Nah, untuk mempunyai kekuatan seperti ini, bisa say no sama dosa, say no sama sesuatu yang bisa geser hidup kita pelan-pelan. Gimana caranya?
Ternyata ayat terakhir bilang gini, kalimat terakhir. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara, sepanjang hari nanti-nantiin Tuhan gak? Maksudnya gini, bukan saya suruh saudara masuk menara doa 24 jam, bukan. Maksudnya gini, apapun saudara sambil kerja, sambil apapun nyetir, tapi hati saudara itu tertujunya sama Tuhan. Kalau ada sesuatu set melintas di pikiran saudara yang gak berkenan, saudara kayak nggak beres nih, nggak beres nih. Ini naga-naganya bentar lagi nggak beres nih. Jurang-jurangnya kayaknya sebentar lagi pengen bawa bikin dosa nih. Wah, ini kasih celak nih buat pikiran-pikiran dosa masuk nih. Terus saudara bisa switch, ninggalin. Nah, itu perlu latihan. Perlu latihan. Perlu latihan terus. Dan saya diberkati waktu merenungkan ini, saudara. Gimana Daud bisa begitu marah ketika ada Goliat yang melecehkan nama Tuhan. Begitu marahnya. Dia gak peduli dengan diri dia gak peduli dengan nyawa dia. Dahsyat, saudara. Bagaimana Daud ketika dia dituding dosanya apa? Dia bisa bilang gini, sesungguhnya aku telah berdosa. Oke, Daud, karena kamu udah ngerasa kamu berdosa, kamu pilih apa yang kamu mau. Kelaparan, dikejar musuh, ya, apa yang kamu mau, atau kena tulah. Daud nggak milih. Daud bilang gini, kalau boleh ini jatuh, biarlah aku jatuh ke tangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan belas kasihannya besar. Wih, keren, saudara. Lalu saya bayangin gini, saudara. Daud pernah nggak komplain sama Tuhan? Bercerita isi hatinya, Tuhan, berapa lama lagi musuhku beria-ria atas aku? Tuhan, lihatlah air sudah mulai naik ke leherku. Tuhan, lihatlah, kasihanilah aku. Tapi ini yang bikin Daud itu dahsyat. Waktu dia berkeluh kesah, dia komplain, saudara akan ketemukan kata Selah di situ. Di kitab Mazmur, Selah. Selah maksudnya apa? Setelah dia keluarin unek-uneknya, saudara, Daud ambil waktu tenang. Selah itu berdiam diri, merenung. Lalu kalau saudara lihat lagi di kitab Mazmur, bait selanjutnya, ayat selanjutnya, pasti isinya tentang pengagungan. Sungguh terpujilah engkau. Selah, bangkitlah hai jiwaku, bersorak-soraklah bagi dia. Aku mau menyanyikan gambus dan kecapi, memainkan gambus dan kecapi. Waktu dia ngalamin problem, dia datang sama Tuhan, diungkapin semua, lalu dia berdiam diri. Lehi patel. Dia berdiam diri, berdoa. Lalu setelah itu dia ngalamin Tuhan. Ada intensitas yang meningkat dalam kerohaniannya. Kenapa? Waktu dia merenung, dia tahu Tuhan yang menyelamatkannya. Amin, saudara. Saya nggak tahu kapan kita bisa ketemu kayak gini lagi, saudara. Tapi ini, berapa banyak saudara punya pergumulan, punya masalah. Sementara ini kok nggak pernah datang sama Tuhan, nggak pernah berdoa buat kamu. Yang penting kita kerja keras, nggak ada waktu untuk kita datang sama Tuhan. Kalaupun datang kita cuma cerita sama Tuhan terus amin kita jalan. Enggak ada waktu selah. Diam. Merenungkan hukum-hukum Tuhan. Dan Tuhan bicara di dalam hati kita. Nyatain isi hatinya. Nah, saudara, hari ini saudara, saya nggak tahu pergumulan hidup saudara apa. Saya nggak tahu. Tujuan hidup saudara itu apa? Kesuksesan, uang kah, prestasi kah. Tapi ini, apapun yang kamu lakukan, kalau endingnya, tujuannya, goalnya bukan Tuhan, kecewa aja. Kecewa. Kalau tujuan cuma untuk pembuktian diri, kecewa aja. Nah, hari ini waktu yang baik, saudara. Mari kita mau datang sama Tuhan, kita sembah dia, saudara. Ya, kita sembah dia, kita ngalamin deep worship. Lalu izinkan saudara ambil waktu selah.
Kita tenang dalam hadirat Tuhan. Izinkan Tuhan tuh bisa, Roh Kudus bisa taruh di hati nurani saudara. Perkataan-perkataannya. Lah, tahu benar dan salah dari mana? Uji dengan firman. Sesuai firman enggak? Uji dengan waktu. Kira-kira betul enggak, saudara? Amin. Saudara mau praktek? Ya, kita mau datang, kita sembah Tuhan.